Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim kami, namanya tidak kami sebutkan satu persatu, terding doa mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Takmir Mushola Al-Jannah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan proses pembangunan Mushola Al-Jannah rehab ini mudah-mudahan segera selesai, dan insyaallah mudah-mudahan bisa digunakan oleh masyarakat di sini untuk menunaikan ibadah salat berjamaah terkhusus dan peringatan hari-hari besar Islam. Kawan-kawan semua, para bikar maghriban Asmaul Husna yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah, terima kasih kepada ketua mushola kami malam hari ini diterima untuk bisa berjalan-jalan ke sini. Bikar ni bermotor. Bikar maghriban, bermotor maghrib. Bukan maghrib main, bukan. Bermotor ke masjid kami ini. Ke masjid, ke mushola yang ada di kota Palembang. Anak ni biasanya diteleponi diminta ibung ceramah. Ini kami yang minta ceramah. Biasanya anak diminta, "Abang Ustaz, bisa tak ngisi tempat kami?" Ini kami ngomong, kami nak ngisi di tempat kamu. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, jemaahnya luar biasa, rami Ini jemaahnya sudah rami ini sebenarnya, cuman musola ini kebesaan. Ya, bukannya jemaahnya sepi, tapi musola ini besar. Kalau bangsa musola ini agak kecil dikit, rami ini cak 2 kali 3 musola ini. Penuh ini, alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih antusias bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap Rabu malam Kamis. Jadi setiap Rabu malam Kamis kami keliling ke masjid-masjid, musola-musola yang ada di kota Palembang dalam rangka kami melaksanakan bikar maghriban. Lalu kemudian setiap hari Jumat kami menggelar namanya Jubah. Jubah itu Jumat Barokah, Bapak Ibu. Jadi kami setiap hari Jumat keliling juga di masjid-masjid yang ada di kota Palembang untuk membagikan makanan dan minuman kepada jamaah yang selesai melaksanakan sholat Jumat. Setiap malam Jumat dan Sabtu pagi zikir. Malam Jumat di rumah saya, kemudian Sabtu pagi kita ada zikir di Simpang 5 Lebong Serang. Dan juga kita punya mobil ambulan. Kalau Bapak Ibu memerlukan, ada yang sakit keluarganya atau ada yang meninggal dunia, silahkan. Majelis punya mobil ambulan. Karena kalau sekarang ini kan jarang yang nyiap mobil ambulan. Kalau lah dekat pilkada, banyak mobil ambulan. Apabila pilkada sudah selesai, mobilnya selesai pula, tak mentu lagi. Kalau mobil majelis ni dah nak ada pilkada, nak kata pilkada, nak ada pemilihan kata pemilihan, pokoknya mobil majelis siap untuk membawa bapak ibu kalau ada yang memerlukan. Jadi kalau ada yang nak meninggal, tak usah ragu-ragu, lajulah tinggal hubungi majelis Asmaul Husna. InsyaAllah mayatnya kami bawa Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah, karena ini adalah kegiatan rutin, maka Bapak Ibu saya akan menyambungkan temanya. Ustadz kami ini baru malam inilah melok, makanya Ibu bisa melok setiap Rabu malam kami. Bapak-bapak bisa melok, Pak. Cak mana caranya? Isi bensinnya, gas motornya, meloi. Ustadz lah tuh nak meloi kemana-mana. Ambek HP, buka Instagram, klik kemas Muhammad Ali, follow. Karena setiap Rabu malam Kamis kegiatan taklim ini disiarkan secara live di akun Instagram saya. Jadi ibu-ibu, daripada kuotanya habis tak keruan baik, beli mahal-mahal kuota tak.
Karena kuota ini kalau habis masa waktunya ibu, misalnya ibu beli kuota sepekan dah habis masih hilang tuh lah dia. Mending habis-habis ke baik. Mana caranya nonton video Ustadz Kemas Muhammad Ali. Jangan lupa like and share. Nah, itu yang paling penting. Ada lonceng merah, pencet subscribe. Apa dia? Bener ya, aku ini salah terus nyebut itu tuh ya. Subscribe, like and share. Insya Allah menjadi amal barokah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 2 pekan yang lalu saya mengajarkan satu amalan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. 2 amalannya Bapak Ibu bisa like, bisa buka di akun resmi YouTube saya. Dari IG juga bisa bukanya, ada akun resminya di situ. Di aplikasi YouTube Kemas Muhammad Ali. Nanti Ibu bisa mengikuti seri yang ke-18 dan 19-nya. Ini kan seri yang ke-20 ya. Maka di yang ke-20 ini saya akan melanjutkan, tidak mengulang, tapi saya ulang sedikit. Lengkapnya nanti Ibu buka di Facebook, di YouTube saya ya. Nanti Ibu ikuti tausiah saya biar tidak gantung tausiahnya. Apa tahu-tahu langsung ketiga itu. Nah, rupanya langsung Ibu Bapak bisa meloi ya. Sekarang ini lemah Bu berdakwah ini lewat media sosial ini lebih cepat. Ya, mangkonya ini jemaah ini sepi, bukan sepi sebenarnya, nonton galau ini ya. Nonton di Instagram dia ya. Sambil ngopi, baca dia ngodot dia kan lemah ya. Kita yang di musola ini baca minum baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW setiap beliau selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Jadi ini amalan doa yang Masya Allah ya, amalan doa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi kemudian doa itu kita lakukan di bulan ini. Ini bulan yang mulia Pak. Inna Rajab syahrullah wa Sa'bani syahri wa Ramadana syahrul ummati. Ini sesungguhnya Rajab ini bulannya Allah, Sa'ban itu bulanku kata Rasulullah, Ramadana syahrul ummati, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Doa apa yang nak kita amalkan? Setiap selesai melaksanakan salat subuh Rasul selalu membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbula. Tentunya dengan awalan doa-doa yang lain. Ini doa itu ada urutannya Bapak Ibu. Muji-muji Allah dulu, salawat sama Rasul, doakan mak bapak, doakan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu urutan doa ya. Sudah selesai baru Ibu minta sikok 2-3 permintaan kita, tutup lagi dengan salawat. Karena doa yang tidak dibuka dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat, dia tidak mi'raj. Tidak naik ke pucuk doanya, ngatung-ngatung. Jadi kita tidak baca kalau berdoa dengan Allah itu langsung nak minta-minta. Ya Allah, buntunya ya Allah, Pak ya Allah, mana ya Allah. Duit dah kate, berasa habis, kontrakan nak bayar pun, Pak ya Allah, anjur ya Allah, cepat ya Allah, besok ni temponya ini ya Allah. Tak boleh Bu macam itu. Ngapa? Wong kita minta sama manusia baik, makin adab. Iya kan? Anak nak minta dengan wong tua, mana caranya? Lah, dipejit-pejitnya dulu, Bapak. Ngapa, Bang? Pegel, Bang. Bacanya uban ni banyak, mula nyabut uban, kan? Bapaknya lemah atau melejap-melejap, baru cak tengok bapaknya kelemahan. Bah, ada motor, keluaran baru, Bapak. Itu kan cara minta tu macam itu. Dirayu dulu. Apalagi kita minta dengan Allah, minta dengan wong tua, pakai adab. Ada yang minta dengan Allah, tertung-tung langsung nak minta-minta, ya tak? Pakai adab dulu. Apa adabnya? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, ama huwa yukafi mazidaya, Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi lidzalali mu'azzikal karim, mu'azzimi sultani. Puji dulu Allah. Ya Allah, Engkau segala-galanya, Engkau raja di atas segala raja, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau yang memiliki. Itu cara muji Allah. Walaupun Allah tak perlu, tidak ibu puji juga, Allah di arasnya sana tetap agung baik. Ya? Allah tak ada perlu ke puji-pujian Bapak Ibu. Justru yang memerlukan pujian itu kita dewek sebenarnya. Untuk apa? Sebagai lantaran bahwa doa kita nak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah memuji, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Kalau anda pakai salawat tibil qulub, kalau tak galak pakai salawat biasa boleh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, aku tak ada nak pakai Sayyidina, jadi juga. Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad, boleh juga, ya, jangan berbala maksud anak tu. Cuman jangan gara-gara Sayyidina dak Sayyidina ribut, gara-gara kunut dak kunut ribut. Bukan zamannya lagi itu.
La na'maluna walakum a'malukum. Nak berkunut kunut, nak idak sudah. Nak maki Sayyidina laju, idak nak Sayyidina lajulah. Yang penting ngaji, yang penting jamaah, yang penting solat di masjid musola. Itu yang paling penting. Di masjid tempat saya, di seberangan saya itu Pak, di Kapten Rifai saya pulang, di Jalan Sambu itu ada satu masjid. Itu unik. Siko imam kayak subuh ini berkunut. Besok imam yang lain tidak berkunut. Jemaah melok Pak, kata masalah. Apalagi kalau tarawih Pak, ada yang 2-2-2, 3 sekali salam. Lagi ada imam lain 4-4-4, 3 sekali salam. Ada yang 2-2-2-2, witirnya 2-1, laju galau. Tak ada masalah, tidak ada ribut kerami jemaahnya, silahkan. Ya. Tak ada masalah, artinya jangan diributkan dengan hal-hal yang khilafiyah. Ya. Silahkan jalan ke belana amaluna walakum amalakum. Kita juga jangan ngeretok wong. Kamu tak berkunut, nyala kong yang berkunut. Yang berkunut nyala kong, tidak berkunut. Sudahlah, yang galak salah menyala ke tu, wong baru belajar Pak. Kalau wong lah tinggi ilmunya tak kata. Apa kata Buya Hamka? Kalau aku bisa baca 1000 buku, kalau aku baca 100 buku, betapa banyak pendapat wong yang kusalahkan. Tapi kalau aku bisa baca 1000 buku, betapa bisa aku membenarkan seluruh pendapat wong. Artinya yang kita baca tu, yang kita jingok tak ada sama dengan ibadah kita ni, kita belum terbaca. Belajarnya kita belum sampai ke sana. Setelah kita belajar, kalau kata Ustaz Legawan Nisa kemarin, banyak kelompok salah pikir. Tahu tak kamu kelompok salah pikir? Dia nganggap dia paling soleh, dia nganggap dia paling hebat, dia nganggap dia paling sunnah. Segala wong disalahkan galau. Selain dengan dia bid'ah, tak sama dengan dia bid'ah, dak ini sama dengan dia bid'ah. Itulah kelompok salah pikir. Ya, dikira dia paling soleh, rupanya setelah belajar, oh ternyata ada dalilnya. Oh wong Yasin tahlil ternyata ada dalilnya. Macam itu. Jadi kalau kita menemukan ibadah wong tidak bersama dengan ibadah kita, maka berpikirlah bahwa ilmu kita belum nyampe ke sana. Jadi kita tidak nyalahkan wong. Kalau kita menganggap ibadah kita yang paling benar, maka ketika melihat wong beda dikit dengan kita, pasti kita salah ke. Tapi kalau kita berpikir bahwa mungkin ilmu kita yang belum sampai ke sana, sudah, kecuali mendelang anarnya, tidak Pak. Misalnya Allahu Akbar tangan, nah, cuman beda Pak, dia naruh tangan di sini, sudah. Oh berarti memang ilmu kita belum sampai di sana. Belajar, tanya dengan Ustaz, ngapa aku nyuruh sholat tangan di sini? Oh dijelaskan, itu mazhabnya Imam Malik. Oh tahulah kita. Ada orang sholat lagi, Allahu Akbar, tangannya di pusat sini. Kan aku di bawah pula. Tadi kemarin aku nyengok di pucuk. Oh itu mazhab Imam Hanafi. Artinya kalau kita nyengok dia masih normal, cuman posisi ngeletak ke tangan takbirnya sama, ya mungkin ilmu kita belum ke sana. Lain nama dia Allahu Akbar. Ini gila, ini semayang macam ini. Ya, tak kata itu mazhab apa? Itulah nganar. Tapi sepanjang dia Allah ngeletak ke tangan beda apa? Allahu Akbar, takbir. Nah gila itu sudah. Nah, itu baru nganar namanya. Sepanjang dia masih normal-normal saja, hanya berbeda ya sudah. Ada kita nemu kung berkunut, ada nemu kung tidak berkunut. Nah, itu berarti ilmu kita yang belum nyampe ke sana. Macam itu Ibu, aman, ya. Yo kita zaman Covid ni jangan banyak ikut masalah Bu. Palak lah pening, pikiran kusut, kantong buntu nak berbala pula, ya. Nah, itu yang cepat turun imun model macam itu, ya. Jadi senang-senang wae, tak usah bahas hal-hal furu'iyah, hal-hal yang berselisih paham, kecuali orang-orang yang memang mereka paham. Kalau mereka paham, duduknya sama-sama, buka kitab sama-sama, mengeluarkan dalil, itu sehat Pak berdebatnya. Kalau berdebat sama kita ni, apalagi di kampung payah, ngerti lah tidak pokoknya. Nah, malah pakai pokoknya ni sudah. Aman aku ketinggal ketulah berlari, malah pokoknya Pak Dai. Lajulah pokoklah kau tulah, mbeklah kau tulah. Selesai malah model macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya benar kan akhirnya banyak orang macam itu kan. Kapan ditanya apa dalilnya? Pokoknya. Nah sudah malah pokoknya itu berlari lah Pak, selesai gitu. Tak ada ini gitu, tak ada melok pinter gitu. Malah tambah buyan. Kalau bahasa aku tu, kalau kita bergocok dengan wong sama-sama pacak bersilat, lemak Bu. Dia ngocok, kita nangkis, dia nendang, kita sambun. Tak? Dia banting, kita banting. Bergocok dengan wong nak pacak bersilat, ngocok sebasingan, melok ngubeng gitu. Bukannya keluar ilmu silat kita, teko kita melok buyan. Makanya anak tak kalah Pak. Kalau memang nak duduk berdebat nian, duduk nian sama-sama. Buka nian kitabnya, buka dalilnya. Lemak kita ngobrol. Tapi aman dengan wong yang pokok ini Dem. Apalagi wong yang belajar cuma dengan sikok wong. Nak tahunya dengan dia ni lah. Nak tahu nah sudah.
Sesat itu. Itu kelompok salah pikir tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, yang pertama ketika sholat subuh di pagi hari, Rasul tidak minta harta dulu. Perhatikan doa ini yang dipinta oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rasul minta ilmu bermanfaat. Bagaimana penjelasannya? Buka di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pokoknya slow ini, Itulah kamu nak berdakwah lewat itulah Pak. Kenapa semakin banyak subscribe-nya, sebanyak like and share-nya, video ini semakin jadi amal barokah Bapak Ibu. Jangan kita basah dengan pulsa, tak? Kuota lah sanggung dibeli juga, bagi-bagi kan, tak? Kasih jempol, pencet lonceng macam itu, tak? Bagaimana kejelasannya? Silakan buka di YouTube saya. Yang kedua, Rasul berdoa meminta rizqan thayyiban. Apa Ustaz bedanya rezeki dengan rezeki thayyib itu? Karena kalau dia thayyib pasti halal. Tapi kalau dia halal belum tentu thayyib. Bingung Ustaz? Buka di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Masuk iklan biasa. Kamu nonton sinetron iklannya banyak. Iya, apalagi dengan ceramah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Doa yang ketiga dipinta oleh Rasul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang ketiga apa yang dipinta Rasul di pagi hari? Wa amalan maqbula. Sederhana doa ini tapi luar biasa Pak. Apa yang dipinta Rasul yang ketiga? Amal yang diterima. Kita ini Pak, sholat, nonggat-nonggit, belum tentu diterima Pak. Idak semayang, lepas pasti berdosa. Ana ulangi, kita idak sholat, lepas pasti berdosa. Kita ngelaksana ke sholat, belum tentu diterima. Anak nanya ibu, kamu semayang, lepas pasti diterima apa belum? Ibu sholat, lepas diterima belum? Bapak sholat, lepas pasti diterima belum? Belum. Maju. Nah, yang maju kudu akan masuk surga duluan. Yang tidak maju surga juga agak belakang dikit. Apa yang dipinta Rasul? Amal yang diterima Pak. Karena dari sekian banyak amal yang kita lakukan, belum tentu seluruh amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap hari kita bersedekah, belum tentu sedekah itu diterima oleh Allah. Bisa jadi kita sedekahnya karena ria, bisa jadi kita sedekahnya karena minta pujian wong. Iya kan? Tapi tak boleh pula kepo. Tahu tak kamu tu kepo? Bu, kepo tahu tak kamu kepo? Kepo tu galak ngaguk status wong. Wong buat status, misalnya foto, syekrik, alhamdulillah hari ini sudah bisa bersedekah. Mulai ibu ini maco, apa dia minta alam nian dia ni, sedekah pakai nak tunjuk tahu di medsos, riak dia ni, riak minta puji. Lah, wong yang buat status dari HP wong yang sedekah, ngapa ibu yang sewot? Coba periksa, jangan-jangan bukan dia yang riak, hati kamu yang tak bagus. Yang tahunya ria atau tak ria, itu cuma yang sedekah dengan Allah. Intu bedu sedekatin panimahya, wa intu puha wa tutuhal fuqara, wa huwa khairul lakum. Kamu nampakkan sedekah kamu, baik kata Allah. Tapi kalau kamu simpan sedekah itu, tapi kamu berikan kepada fakir dan miskin, wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Al-Quran yang ngomong itu. Intu bedu sedekatin panimahya. Kau nampak ke sedekah kau, bagus kata Allah. Ya kan? Wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau simpan sedekah itu diam-diam maksudnya, kau berikan kepada fakir miskin, wa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagimu. Ya kan? Jadi sedekah terang-terangan bagus, sedekah diam-diam bagus. Yang tidak bagus itu diam-diam tidak sedekah. Ngedem, celengan lewat pula. Ayahnya habis di gigi bae. Tanya wong Pak Haji, tak ada sedekah. Uji Ustaz waktu ceramah itu senyum itu sedekah Ustaz. Oh. Jadi waktu celengan lewat, oh, nang kalau ada duit, sedekah duit, Bu. Jangan kata bahasa ego. Maksudnya sedekah senyum tu amalah buntu nian senyum ya jadilah. Cuma jangan pula nemen senyum-senyum gila itu wong. Yang tak bagus itu diam-diam tak sedekah, sibuk ngomentari wong. Ada wong posting lagi,
alhamdulillah baru selesai menghatamkan Al-Quran. Ini ngatam Quran nak diunjuk tahu di medsosnya, ini ria, ini minta puji. Bu, bukan dia yang ria, mungkin hati ibu yang tidak bagus. Sama seseorang datang kepada saya, ya saya, aku nak nanya, ngapo kata saya itu, bagus yang mana saya? Ada wong ini tidak pernah sholat, tapi dia ni rajin sedekah saya. Dia tidak pernah sholat, tapi dia sedekahnya masya Allah. Ada lagi yang kedua ini saya, dia ni sholatnya bagus, rajin, tapi tidak pernah sedekah saya. Bagus yang mana? Kata saya itu bagus galau dua-duanya. Ngapa pacak macam itu saya? Bisa jadi karena sedekahnya ini Allah gerakkan hatinya untuk sholat. Yang rajin sholat dia tidak galak sedekah tadi, bisa jadi karena sholatnya ini Allah gerakkan hatinya untuk bersedekah. Kalau macam itu, yang mana saya yang tidak ada bagus saya? Yang tidak bagus dari keduanya ini saya. Yang tidak bagus tu kau. Ngapo nak ngaguk igawe wong itu saya. Urusan lah wong, dia nak sholat, nak sedekah, nak sedekah. Ngapa kau nak ngurusi wong? Kamu cak kemarin aku ceramah di tempat Ustaz Nurdin. Ya heboh Nisa Sabian kawin siri dengan Ayus. Lah yang kawin Nisa Sabian, anak kamu bukan, ponakan ibu bukan, dulur kamu bukan. Ngapa kamu nak ribut? Biarkanlah Pak, dia nak kawin dengan siapa, katik masalah bagi kita. Wong dia kan gadis Pak, kecuali kalau dia bini, wong bermasalah. Dia kan gadis, dia nak kawin dengan siapa, dia tak katik masalah. Yang jadi masalah, ngapa dia tak galak kawin dengan kamu? Itu yang jadi masalah. Ngapa kamu nak sibuk? Kita ni maaf bu, zaman sekarang coba periksa hati. Kadang hati kita ni tak bersih. Kita selalu menilai wong, selalu ngomeni wong. Padahal gawe kita dewek juga belum tentu lebih bagus dari dia. Kita ngatoi wong yang baca Quran, kita ngatoi wong yang sedekah, kita ngatoi wong yang solat berjamaah. Sekarang anak nanya, kamu solatnya di mana? Berapa banyak kamu sedekah sehari? Kamu ngatamkan Quran berapa banyak sehari? Kamu jangan-jangan tidak ngaji, ngatoi wong yang ngaji. Kamu ketabasa ngatoi wong yang sedekah. Nah ini yang coba diperiksa dulu. Makanya kalau nyengok status jangan kepo. Ikut ibu-ibu muda ni kan kepo. Anak kan galak buat status terus kan. Kemarin kami koi di Masjid Bayumi itu, anak foto kan, anak masuk ke status. Langsung ibu-ibu maco, Ustaz melok, marah laki kau kataku. Apa dia melok-melok masing-masing main. Marah lakinya lah jiku kan. Macam-macam bu jamaah ini. Iyo anak kadang luar biasa. Ada ibu-ibu kalau nelpon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ditunggu Ustaz jawapannya. Pacak tak unjuk ceramah hari ini? Lah, ngancam pula. Ada yang SMS, macam-macam. Ada yang bapak-bapak kata, Ustaz, solat Jumat di mana? Ya di masjid lah. Mana di gereja je gue. Uji kata utak kalau kamu tu. Namanya semayang. Ini masjid lah. Maksudnya itu di masjid mana Ustaz? Nah, lengkap-lengkap. Ustaz solat Jumatnya di masjid mana? Solat Jumat di mana? Di masjid uji gue. Macam-macam bu nemu ke jemaah ini. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa yang dipinta oleh Rasul yang ketiga ini, wa amalan makbula, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang dikejar bukan banyaknya, tapi makbulnya. Tetapi kita perlu beramal banyak. Apa? Karena kita tak tahu dari sekian banyak amal kita ini yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita salat sehari 5 waktu ini diterima oleh Allah. Belum tentu kamu yang setiap hari bersedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kamu yang berduha setiap pagi diterima oleh Allah. Belum tentu kamu yang bertahajud bangun tahajud tiap malam diterima oleh Allah. Ya tak? Belum tentu karena kita tidak tahu. Kamu cak dulu aku galak ngajak budak-budak nongkrong pinggir jalan itu. Ayo jago kita ke masjid azan. Aku cak itu Pak, kalau jalan kan dari rumah tu berjalan aku kan. Kalau dong nongkrong galak aku ajak salat. Ayo kita salat. Ayo kita salat. Kadang-kadang diem beng, kalau ada yang nyanyi, dijawab ini. Ayo kita salat, lajulah Ustaz. Iya Ustaz tu bergamis-gamis, semayang terus, belum tentu masuk surga. Nah tahu ujiku kau Aku semayang terus, belum tentu masuk surga. Apalagi kau tak semayang, neraka kau kata gue. Uji marah Ustaz, bukan marah. Aku tanya kau tu tahu berarti ya tak? Kami yang semayang, lagi belum tentu masuk surga ya tak? Kita ni ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak ke jalan kebaikan, galak payo, dak galak sudah ya tak? Ada yang kata Ustaz Majid tu kita ajak semayang, pagi ngomong pula, lajulah Ustaz ngarung doa Ustaz Woi, bukan wak kau Allah tu Pagi ngarung doa, macam-macam model sekarang ini Bapak Ibu. Banyak-banyak sabarnya. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sebuah amal itu yang kita kejar adalah makbulnya Pak.
Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kamu pernah dengar cerita hostes? Ibu tahu tak hostes? Hostes tahu tak ibu? Kupu-kupu malam. Ya. Kupu-kupu malam. Pernah disebut ke bahasa kasar ya, salah ya. Kupu-kupu malam. Jadi dia ni gawenya kian puluh tahun gawenya menjajahkan dirinya. Ya. Menjajahkan dirinya Bapak Ibu. Subhanallah, malam itu balik dari menjajahkan diri dalam perjalanan pulang. Dia melihat seekor anjing yang kehausan. Lalu kemudian dia melihat ada sebuah sumur, dia lepaskan sepatunya. Nah, kalau sepatu hostes ini kan bertungkak tinggi itu ya. Bertungkak tinggi macam itu, Bu. Ada lekokan macam itu sepatunya, dia ambil air dari sumur itu. Lalu wasilah dari air ini dia berikan anjing tersebut minum yang sedang kehausan tadi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditemukan wanita ini meninggal dunia. Seluruh wong kampung pada saat itu menghakimi bahwa perempuan itu min ahlin nar. Ini bakal masuk neraka. Karena dia perempuan nakal, Bu. Kupu-kupu malam. Memang kita ni salah pula. Memang. Makanya anak ceramah kemarin. Tak boleh disamar-samar. Akibat kita nyamar ke itulah laju dia jadi tren. Wong yang maling duit rakyat disebut korupsi. Akibatnya dia kebanggaan. Tunjuk apa namanya, baju oren, berdada-dada. Bukan korupsi, maling. Harus dibuat macam itu, Bu. Perempuan nakal ini disebut wong apa? Kupu-kupu malam. Bukan kupu-kupu malam. Kau terlaju malam ini. Ya, selesai ini. Ini live pula ini, payah ini. Tak boleh, Bu. Harus disebutkan. Jadi kita ni sadar, tahu itu tak benar. Ya. Sama cak wong yang galak memberikan duit, kalau misalnya nak masuk ini. Itu namanya jelas, Pak, nyogok. Tak kata ucapan terima kasih, Ustaz. Terima kasih apa? Itu nyogok. Nah, kalau kita disamar-samar ke bahasa inilah, lalu kemudian kita jadi keblinger, Pak, kebablasan. Ya, jelas-jelaskan. Jadi seluruh orang mengira perempuan ini min ahlin nar, bakal masuk neraka. Tapi apa dijawab Rasul? Kana min ahlil jannah. Dia bakal masuk surga. Kaget, Pak wong. Kaget, bagaimana mungkin ya Rasul wong yang bertahun-tahun hidupnya ngomong jadi perempuan nakal, mati bisa masuk surga. Apa dijawab Rasulullah? Sesaat sebelum dia meninggal dunia, dia beramal memberikan anjing yang sedang kehausan minum. Lalu kemudian dia bertobat atas segala dosanya. Padilah amalnya itulah yang makbul, diterima oleh Allah. Tobatnya diterima, dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi katung tu lemaklah mantan bandit daripada mantan kiai. Iya, Bu, itu Ustaz, mantan bandit dia tidak apa-apa, berarti sudah tobat. Tempat kami ada, Pak, mantan bandit sudah tobat, masuk masjid, ku jadi ke pengurus masjid. Ribut kalau orang kampung, Ustaz, dia tu preman, Ustaz, masuk dalam masjid. Lemaklah orang tobat, preman tobat masuk masjid daripada masuk masjid baru jadi preman. Ngerti tak kamu? Lemaklah preman tobat masuk masjid daripada masuk masjid jadi preman. Banyak, Pak, orang masuk masjid jadi preman ini ngapo? Nyari loka di masjid. Masjid bukan musola, ini kan musola. Ini masjid yang kau omongkan ini. Masang keramik meter 100, buatnya 200. Tidak, bukan ini musola ini, Pak. Aku tidak ada masang sini, ini sana. Aku ini cerita masjid ini. Ngecat 100, diomongin 200. Banyak, Pak. Bahkan terakhir Pak Ana khutbah ceritanya. Jadi pas sampai selesai khutbah, dikejar, Pak. Dikejar sama jamaah. Kaget Ana, Pak. Begitu dia kejar, Ustaz, ngapo kata Ana? Minta maaf Ustaz ngapo kata Ana? Boleh tak aku muka amplop Ustaz? Lojiku nak ngapo? Tidak Ustaz, kami nak tahu Pak Ustaz. Kami ni sebenarnya lama curiga Ustaz. Lama kami ni curiga Ustaz. Cuman kami ni tak pacak nodo. Ayo jiku ku buka. Kapan dibuka istighfar? Kenapa mereka istighfar? Isinya tak sesuai dengan laporan. Jadi kalau maaf laporan isinya 500.000, yang diunjukkan dengan ustaznya cuma 300. Itulah namanya preman masuk masjid jadi preman. Masih mending preman tobat masuk masjid. Dia bukan nak mencari kehidupan di masjid, tapi nak menghidupkan masjid. Kalau preman malu masuk masjid baru jadi preman, itulah namanya dia nak nyari kehidupan. Banyak Pak wong macam itu. Bersejar kalau bahasa kita, berejo.
Jangan itulah kipas angin baru terpasang, meliasi, baru terkapar kipas angin hilang. Apalagi kalau kurban, motong sapi 4 ekor, kaki tinggal 2. Puji kita kemana kaki sapi tadi? Tidak Ustaz, mak itulah sapi. Mana mungkin mak itulah. Sikok sapi itu 4, aman 4, 16. Tidak. Ngapa cuma ada 2? Itulah. Apa dia? Itu tadi Pak uang baru masuk masjid jadi preman. Ngelantak ke duit zakat, ngelantak ke daging kurban. Tidak, bukan musola ini bagus kalau Ustaz, ini bagus ini. Ini masjid, anak nih cerita masjid sana. Jauh masjid bukan di sini. Nah, masih penting mah itu Pak. Dia jadi preman, tobat masuk ke dalam masjid. Anak rangkul. Anak jadikan pengurus. Masya Allah Pak. Tak pernah tinggal 5 waktu dia di masjid. Dia lah yang tukang ngurusi masjid. Ngalonya aman galo masjid. Ya preman ketuanya. Mana lagi siapa nak ngelantak kecelengan masjid? Mana ada. Dia bosnya macam gitu. Alhamdulillah Pak. Masjid makmur, rami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tidak pernah nugah uang Pak. Baca aku ni nak, bergamis-gamis ngajar, belum tentu Pak husnul khotimah. Walaupun aku minta doanya husnul khotimah. Makanya Bapak Ibu doakan, kita tak tahu Pak. Makanya kita kalau berzikir galak berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi apa husnul itu Pak? Kalau kamu bacanya husnul khotimah. Kalau bi, pakai bi dia ke bawah, bi husnil khotimah. Sama cak wong maca doa. Kalau dia sholat, salam. Kalau dia sholli, salim. Kalau kita macanya doa ni dekat wong yang tak ngerti, amin amin ke baik. Kalau ngerti dia tahu misalnya wasallallahu. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Tak boleh wasalim. Kalau wa barokah wasalam, kalau wa barik wasalim. Itu pelajarannya ada di dalam lalu di pondok Pak, pelajaran nahwu sorob namanya. Ada harfun jar. Kalau dia didahului oleh harfun jar, maka dia berharokatnya harus kasro, tidak boleh fathah, tidak boleh dhamma. Itu pelajarannya. Kalau kita bi husnil, berarti ke bawah dia kasro, bi husnil khotimah. Kalau husnul khotimah. Apa husnul khotimah itu? Husnul itu baik, khotim itu terakhir. Artinya kita berpinta dengan Allah ini terakhir yang baik. Ibu, bapak nonton sinetron, tak usah kamu tonton dari awal. Di ujungnya baik kamu nonton. Lah tahu kamu ceritanya. Bener tak? Contohnya apa? Tersanjung. Oh, tersanjung tuh dari aku kecil Pak, dari aku SD sampai aku balik pesantren masih tersanjung tuh lah. Yang mainnya lah berganti kalau episode 300 sampai 400 kalau tidak salah ya. Dari aku kecil, aku berangkat pesantren ke Jawa. Balik dari Jawa, film itu masih ada. Tidak kita tonton, tapi kita nyengok ending terakhir. Oh, rupanya. Kita lah pacak ngambil kesimpulan. Sama dengan kita, Bu. Tadi dia gawenya sehari-harinya perempuan nakal, menjajokkan dirinya. Begitu kita melihat, oh ternyata Pak, Masya Allah. Wafatnya husnul khotimah. Tak bisa kita nak nilai wong. Jangan galak nilai wong dengan kasat mata kita. Karena kadang-kadang mata kita ini terbatas, Pak. Sejauh mana mata kita ini bisa memandang? Tak ada mungkin kita tahu galau. Ya kan? Sama dengan kisah seorang yang dimakamkan oleh sultan. Dia ini Pak, gawenya setiap malam masuk ke rumah bordir. Masuk ke tempat jual minuman keras. Wong kampung ini Bapak Ibu sudah mengatoi dia ini dengan omongan tak keruan. Balik dia ke rumah. Dia sampai di rumah istrinya ngomong, Pak katanya, gawe kamu tu hati-hati, wong lain ngecap kamu tak bener galau. Apa dijawab bapak ini? Biarlah, kalau aku mati ada yang ngubur ke aku sultan. Jadi kata bininya, kaget wong tak galak ngubur ke kamu Pak. Tiap malam kamu masuk ke rumah bordir, tiap malam kamu beli minuman keras, kayak wong tak galak ngubur kamu. Ibu tahu apa yang digawe ke bapak ini? Setiap hari dia masuk ke rumah bordir, dia bayar perempuan nakal itu. Berapa kau semalam? 200, bayar. Sudah 200 tutup pintu, tak boleh nerima tamu. Dia pergi ke tempat orang jual minuman keras, dia bayar, dia borong, dia bawa ke rumah, dia pecahkan botolnya, air ininya dibuangnya. Ngapo? Biar wong tidak banyak mabuk. Kamu nonton tak video yang ustaz viral di mana itu? Yang beli borong minuman keras, ditumpahkannya di depan yang jualan itu. Itu salah satu jihad dia, Pak. Dia nak mencegah supaya miras ini apa namanya tidak bisa beredar. Dah baca, kewenangan ada di pemerintah, walaupun alhamdulillah dicabut oleh Pak Presiden apa namanya itu lampiran.
soal miras ini. Bang Soidak kerok Pak, lah beredar di medsos itu Pak, motor dimasuk ke miras, motor itu motor. Ada kan kami nonton tak videonya itu. Motor nih bukan diisinya bensin, diisinya miras, mabok motor Pak. Nah, jadi bahaya model macam ini. Pacak tak nyampe ke masjid, nganar kamu. Bahayanya itu luar biasa Bapak Ibu. Apa kemudian kata Bapak ini? Biarlah Bu, kagak yang ngubur kaku Sultan. Singkat hari Sultan Murad waktu itu Pak gelisah. Dia gelisah ngapa malam itu dia nak keluar rumah. Masya Allah, begitu dia keluar rumah, dia mendapati jenazah Bapak ini di depan sebuah lorong tergeletak meninggal dunia. Tapi ada pemandangan yang aneh. Masyarakat hanya melihat baik. Tak katik sikok pun yang nak ngangkat jenazah Bapak ini. Ditanya sama Sultan Murad, ngapa ini tak diangkat? Ngapa tak kamu urus? Dia Muslim. Dijawab oleh tetap kampung ini. Dia ni gawinya tiap hari masuk ke rumah bordir. Bu, tahu tak rumah bordir? Bukan bordir baju, Bu. Yang tadi, hostes tadi, ikut tadi. Masuk ke tempat betina tak benar. Tiap hari Tuhan dia ini selalu beli minuman keras. Si Sultan Murad ni positive thinking baik. Sudahlah katanya. Yang penting aku jalan ke hak sesama Muslim. Dibawalah. Di mana rumahnya? Ditunjuk ke. Sama Sultan ni diangkatlah ke rumahnya. Diantarkan. Begitu sampai rumahnya diceritakanlah kejadian ini. Nangis bininya terseduh-seduh. Apa kata bininya nangis? Akulah kau ngomong kenian Pak. Akulah ngomong dengan laki aku. Jangan kau gawe ke ini tiap malam. Kayak wong ngiro kau salah duga. Ngapo kata Sultan. Ibu tidak tahu kalau ini Sultan kan. Ngapo? Aku lah ngomong Pak, gawe laki aku ni tiap hari masuk ke rumah betino tak benar. Tapi dia bukan nak main dengan betino itu, bukan nak nedok betino itu, dia cuma bayar baik. Maksudnya supaya betino ini tidak nerima tamu, jadi tertutup pintu maksiat minimal untuk malam itu. Lalu dia beli minuman keras, dia buangkan di rumah ini, ditumpukkan. Aku lah ngomong Pak, kayak kau mati tak katik nak ngurusi kau. Dijawabnya waktu itu, biarlah Bu, kayak kalau aku mati Sultan yang ngurusi aku. Begitu dapat cerita ini, Sultan langsung terdiam. Ya Allah, kata Sultan. Inilah rupanya yang buat aku tak bisa tidur malam ini. Inilah yang membuat kaki aku dituntun oleh Allah keluar. Ngapo? Fadilah amalan seorang yang Bapak ini tadi, yang dia kemudian menutup pintu kemaksiatan. Akhirnya pemakaman Bapak ini diurusi oleh Sultan. Masya Allah. Jadi kita jangan Pak nyengok wong tu nilai wong dari luar. Nyengok wong kadang cak biasa-biasa biana. Belum tahu Pak. Kamu yang duduk ini bisa jadi alim kamu dari ana. Cuman karena kebenaran ana yang ngajar bayar di sini, ana yang ngomong belum tentu beliau lebih hebat dari ana, beliau lebih alim dari ana tidak tahu. Makanya ana di mana ceramah selalu yang saya hormati para ulama, para kiai, para habaib, karena kita tidak tahu Pak. Belum tentu wong yang duduk-duduk biasa-biasa ini mereka itu lebih buyan dari kita. Bisa jadi mereka duduk di majelis ilmu bukan nak belajar bapak-bapak nih, ibu-ibu. Belum tentu nak belajar sama anak. Mungkin nak ngambil keberkahan majelis ilmu. Anak Pak, setiap satu pekan, setiap satu bulan sekali anak belajar. Duduk sama Habib Mahdi. Beliau ngajar, anak duduk. Kitab Fawaidul Muhtar. Yang dah hadir di situ, Kiai Galuh, Kiai Rosidin, Profesor Ani Sagap. Yang belajar itu Pak. Ana yakin mereka itu mungkin tidak sepenuhnya belajar karena mungkin mereka hebat-hebat galau, kiai galau, tetapi mereka nak mendapat keberkahan duduk sama juriat Rasul, duduk di majelis ilmu. Itu. Jadi kita tidak pacak mandang wong tu nyingok main ini, mulialah aku, jangan macam itu, belum tentu Pak, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi-pagi hari Rasul sudah minta doa wa amalan makbula, minta doa yang dimakbulkan. Makanya Bu, minta amal yang dimakbulkan. Makanya amal yang dimakbulkan ini adalah satu usaha, satu kerja kita yang sangat luar biasa. Makanya kage jangan sia-siakan 1,5 bulan lagi. Apa kata Rasul tadi? Wa Ramadana syahrul ummati. Ramadan itu bulan umatku. Kenapa disebut bulan umatku? Satu-satunya bulan di dalam 12 bulan kita yang diberikan oleh Allah, hanya 1 bulan yang punya jaminan amal kita dimakbulkan oleh Allah. Kalau tadi kita nak minta berdoa dulu supaya amal dimakbulkan, kalau Ramadan tidak perlu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'anna al-hasanata fihi mustami'a wa da'awati mustajaba wa ta'ati makbula. Satu-satunya jaminan yang dikatakan oleh Rasul bahwa ketaatan kita, amal liya kita dimakbulkan oleh Allah cuman ada di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan yang sebentar lagi datang. Bagaimana memulainya? Mulai muliakan bulan Rajab ini, muliakan bulan Sya'ban yang akan datang, maka Ramadan akan membawa semangat.
Tapi kalau sudah dari Rejabnya kita cak idak baik, Sya'ban kita sudah cak lamutullah, maka jangan pernah berharap Ramadan kita akan bisa maksimal melaksanakan ibadah. Kenapa? Cermin sebuah kesuksesan di dalam ibadah Ramadan dilihat dari bulan Rejab, Sya'bannya. Kenapa? Karena ini 2 bulan yang digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rajab syahrullah wa Sya'bani syahri wa Ramadana syahrul ummati. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti edisi roadshow berikutnya pada Rabu malam Kamis yang akan datang. Insyaallah tetap bersama saya. Doakan sehat di masjid-masjid dan musola-musola yang ada di kota Palembang. Untuk sementara sebelum bulan puasa ini kami menghabiskan dulu musola dan masjid yang ada di daerah bukit ini, Pak. Jadi kami muternya di sini kalau di Macan Lindungan ini. Setiap pekan kami muternya di sini-sini dulu sampai habis musola dan masjid yang ada di sini. Insyaallah kami akan berguyur merangsek mungkin ke seberang hilir dan mungkin agak jauh-jauh. Dan sebelum akhir bulan kami akan berencana roadshow ke luar kota. Nanti kemana belum tahu. Kawan-kawan ni lah ngaku budak-budak ni lah. Saat mereka ni galak bermotor laju. Ya aku lah ngomong ke kalau dekat bermotor jadi menjauh masuk angin aku juga ni. Lajulah kamu. Dia masih muda-muda kalau Pak lemak dia. Kita lah tua ini. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Silahkan sekali lagi follow di akun Instagram saya, klik di YouTube saya, Ibu bisa mengikuti dari edisi pertama sampai edisi ke-20 malam hari ini tausiah-tausiah yang saya laksanakan di masjid dan musola dan banyak tausiah-tausiah lain saya yang sudah diupload oleh kawan-kawan media. Doakan mereka kawan-kawan media ini Bu bekerja lillahi ta'ala tanpa kita bayar, ya, tanpa kita gaji, tapi mereka subhanallah mendedikasikan dirinya untuk majelis. Saya cuma minta doa dari Bapak Ibu mudah-mudahan urusan mereka ini semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berusaha berdagang, usaha dagangannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat komandan kami, Komandan Laskar Asmaul Husna, Kakanda Haji Muhammad Mediansah, beliau yang punya toko pancing di Simpang Parameswara, Pak, Bintang Pancing, itu wongnya baik, hoyer, beliau yang ngurusi selaro Laskar ini, Jadi bapak-bapak kalau nak beli pelampung, beli pancing sana Pak, beli setik kawasan tempat lain, silahkan beli di Bintang Pancing. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ada salah saya minta maaf kepada Allah, minta ampun. Besok kami kegiatan Jubah Jumat Barokah di Masjid Al-Jatsiyah di daerah Melayu depan Kesultanan Palembang Darussalam. Jaturi yang nak pengen gabung, kami membagi-bagi makanan, nasi, minuman, di masjid tersebut buat jamaah yang solat Jumat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Doakan kami, saya dan seluruh jamaah Bikar Maghriban ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.